Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sis dan bro, saya ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik belakangan. Pertanyaan yang sebetulnya bermuara kepada satu jawaban. Pertanyaan, kenapa PSI mengumumkan dukungannya kepada Mas Ganjar untuk jadi capres pada Pilpres 2024? Juga pertanyaan, kenapa PSI menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilu legislatif 2024? Begini, PSI lahir karena dua hal sekaligus, harapan dan keresahan. PSI lahir karena sebuah harapan setelah kami melihat sosok-sosok seperti Pak Jokowi, juga Pak Ahok yang membuat kami percaya bahwa politik dapat menjadi sumbernya kebajikan apabila diisi oleh orang-orang baik, orang-orang berintegritas. Namun di sisi lain, PSI juga lahir karena sebuah keresahan. Salah satunya ketika kita berbicara partai politik, kita terbiasa mendengar konsolidasinya para elit politik di ruang-ruang tertutup saat mereka akan membuat keputusan yang strategis, keputusan yang berdampak luas bagi kita semua. Sementara publik atau akar rumput sering dilupakan, tidak dilibatkan, sehingga antara elit partai dan akar rumput semakin berjarak. Partisipasi publik begitu minim dalam menentukan arah kebijakan partai. Padahal partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Yes, kuncinya ada di partisipasi publik. Sis dan bro, esensi demokrasi adalah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Dalam iklim demokrasi yang sehat, aspirasi politik bergerak dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Ini berarti semakin tinggi partisipasi publik, semakin baik pula kualitas demokrasi. Partai politik yang seyogianya menjadi tiang penghubung aspirasi publik dari bawah ke atas tidak boleh menjelma menjadi tembok penghalang. Ketika itu terjadi, maka demokrasi kita menjadi sekedar demokrasi prosedural dan menjauh dari demokrasi substansial. Itulah kenapa PSI melakukan rembuk rakyat. Selama ini kita terbiasa disuguhkan capres dan cawapres, hasil konsolidasinya para elit politik di ruang-ruang tertutup. Publik disajikan menu yang pilihan-pilihannya sudah ditentukan oleh para elit. Sementara bagi kami, golput itu bukan pilihan. Maka kami bentuk sebuah mekanisme yang kami sebut rembuk rakyat. Kami libatkan rakyat untuk menentukan sendiri. Sejak dari penentuan capres, terdapat belasan nama yang kami jaring, yang kami nilai sesuai dengan DNA PSI, yaitu yang memiliki komitmen anti korupsi, juga menjunjung tinggi nilai toleransi. Di antaranya ada Pak Ganjar Pranowo, tentu saja ada Ibu Sri Mulyani, ada Jenderal Andika Perkasa, dan lain-lain. Dimulai sejak Februari 2022 dan berakhir pada September 2022, aspirasi rakyat yang kami tampung menunjukkan bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah bakal capres pilihan rakyat. Begitu juga soal penolakan sistem proporsional tertutup untuk Pileg 2024. Sis dan bro, kami menilai bahwa sistem proporsional terbuka yang ada juga belum sempurna. Sistem ini masih menyisakan jarak antara publik dengan bakal calon wakilnya. Publik nggak tahu apa yang menjadi penilaian oleh parpol sehingga seseorang dianggap layak menjadi caleg. Lagi-lagi, kita terbiasa disajikan menu yang sudah disortir oleh kepentingan elit parpol. Itulah kenapa PSI lakukan rekrutmen terbuka calon legislatif pada 2019 lalu. Kami libatkan tokoh-tokoh publik yang independen. 2 dari 3 juri yang menilai kelolosan bacalek PSI untuk menjadi caleg adalah tokoh independen seperti Prof. Mahfud MD, Ibu Mare LK Pangestu, Prof. Hamdi Muluk, dan lain-lain. Proses seleksi pun kami siarkan secara luas untuk disaksikan oleh publik. Jadi panel seleksinya adalah tokoh publik, proses seleksinya pun disaksikan oleh publik. Inilah budaya politik baru yang ingin kami terapkan. Jadi ketika kita melihat anggota legislatif yang kini sudah duduk di DPR RI kualitasnya nggak baik, jangan justru semakin dikurangi partisipasi publiknya dengan menerapkan sistem proporsional tertutup. Justru sebaliknya, tingkatkan lagi dong partisipasi publiknya dalam proses rekrutmen caleg di dalam sistem proporsional terbuka ini. Partai Solidaritas Indonesia sadar betul bahwa badan kami kecil, namun itu tidak mengurangi tekad kami untuk mendobrak budaya politik lama agar maju ke depan dengan budaya politik baru yang lebih baik. Anak muda harus progresif, jangan regresif. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas.